Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa. Nah, di video kali ini kita akan mendengarkan penjelasan yang sangat luar biasa dari Bapak Kapolri Listio Sigit Prabowo terkait dengan kasus Roy Suryo dan juga Tifa, sekaligus membungkam omon-omon dari Ahmad Khozinuddin, salah satu kuasa hukum dari Roy Suryo, yang sekarang si Udin ini sedang mengumpulkan tokoh-tokoh nasional katanya untuk menjamin Roy dan Tifa agar tidak dipenjara alias mendapatkan penangguhan penahanan. Ya, ini sesuai dengan prediksi saya kemarin. Kalau Roy Tifa dirawat, ini mungkin sambil menunggu penangguhan penahanannya. Jadi ketika mereka keluar, tidak lagi balik ke ruang tahanan Polda, tapi balik ke rumah. Nanti kita simak videonya. Selain itu, saya juga punya tayangan di mana Ugro Seno, mantan Wakapolri, lagi-lagi marah ngamuk-ngamuk dalam mobilnya. Kira-kira kenapa ya? Dan marahnya dia ini langsung diskakmat oleh mantan Karawasidik Mabes Polri, yakni Bapak Irjen Pol Purnawirawan Riki Sitohang. Ini menarik teman-teman. Dan terakhir ada pesan dari mantan tersangka, yakni Egy Sujana kepada Roy Suryo dan juga Tifa. Dan mungkin kalian sudah lihat berita di samping saya ini. Ini tidak kalah mengejutkannya. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Hukum dalam hal ini adalah Ahmad Khozinuddin. Yang kedua, kami mencoba untuk ikhtiar mengajukan permohonan penangguhan. Dan dalam rentan ini kami sudah konsolidasi dengan sejumlah tokoh untuk memberikan jaminan. Di antaranya ada Pak Sunarko, Majen TNI Purnawirawan, ada Pak Kurseno, Komjen Pol Purnawirawan. Ada juga Pak Din Samsudin sudah mengirimkan jaminannya. Nanti kami tinggal mengkompilasi. Terakhir sudah ada kira-kira 50-an jaminan dari tokoh-tokoh untuk memberikan dukungan kepada Pak Roy Suryo dan kepada penegak hukum bahwa Pak Roy Suryo, Dr. Tifa itu akan kooperatif menjalani proses, jadi tidak perlulah dilakukan penahanan. Pembenci Jokowi semua ya kan? Kemarin sudah dijelaskan ya oleh Pak Kapolda bahwa itu merupakan rangkaian dari kegiatan yang harus dilakukan penyidik sebelum diserahkan tahap 2 ke kejaksaan, karena di kegiatannya kemarin sudah dijelaskan ada kegiatan pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan administrasi untuk memastikan semuanya dalam kondisi baik sebelum diserahkan ke kejaksaan. Saya kira itu. Terima kasih. Dengar tuh Roy Tifa. Suryo jangan mengelak lagi, Tifa juga jangan lagi alasan bawaan dirawat. Kenapa nggak dari dulu dirawat kalau memang udah penyakit bawaan? Itu kan logika yang akal-akalan gitu loh, nggak logik gitu. Ditahan aja belum berjalan sehari misalnya kan, dari kemarin. Kau udah langsung ajukan itu. Maka substansi nilainya adalah ucapan-ucapan Roy Suryo yang mengklaim 99,9% dugaan kepada ijazah palsu Jokowi itu dipastikan palsu gitu loh. Wow. Maka logika turunan berikutnya, mengapa minta penangguhan penahanan? Mestinya yang gentle itu silakan tangkap saya, maka tolong juga segera ke pengadilan kan, Nah, itu benar. dan bertarung di pengadilan. Aku buktikan 90,9% itu palsu. Dan Jokowi terfeta kompli harus mau tidak mau, tidak lagi boleh mengundurkan dirinya untuk tidak tampil di pengadilan. Kan janji beliau begitu. Betul. Hanya mau memperlihatkan tentang ijazah aslinya di pengadilan. Jadi sebenarnya momentum ditangkapnya atau ditahannya Roy dan Tifa itu momentum penegakan hukum yang benar. Karena menurut pasal 89, jangan lupa loh, ada di KUHP, daya paksa ya atau upaya paksa itu termasuk penahanan dan penangkapan dan penahanan ini gitu loh. Ada 8 item, salah satunya penangkapan dan penahanan. Bacalah pasal KUHP 89 juga lihat itu. Jadi dalam hal ini keliru kalau mereka bilang ini di luar hukum, polisi bertindak sewenang-wenang. Saya tidak bela polisi, tapi saya advokat mengerti hukum. Itu menjadi hak hukum dari yang namanya polisi. Oleh karena itu, di dalam kesempatan ini
janganlah kita ini melampaui hukum dengan alasan-alasan yang justru tidak berdasar kepada pengertian hukum itu sendiri. Nah, dengerin tuh kuasa hukum dari Roy Suryo, Tiva, dengerin tuh penjelasan Egy Sujana dan juga jenderal-jenderal, mantan jenderal lebih tepatnya, para pendukung Roy Tiva, dengerin tuh penjelasan Egy Sujana. Ini ada di KUHP, daya paksa hak hukum dari polisi. Jadi jangan aneh-aneh kalian nuduh polisi inilah, nuduh polisi itulah, melanggar hak inilah, melanggar hukum lah. Semuanya dibilang melanggar hukum. Pra-peradilan sana kalau kalian menyebutkan bahwa polisi itu, penyidik itu melanggar hukum, kalau hukumnya cacat dan segala macam, pra-peradilan. Kok takut pra-peradilan? Apakah kalau pra-peradilan terus kalian kalah langsung dijebloskan semuanya, diseret dari rumah sakit kemudian masuk ruang tahanan, nggak ada lagi rawat-rawat ya kan? Tolong hormati sedikit. Datang ke Solo mendampingi Jokowi, polisi kan diajari diskresi kepolisian. Pada saat saya mendampingi Pak Roy Suryo dan Ibu Dr. Tiva saat akan dipaksa untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, ada 2 orang penyidik dari Reskrim 2 orang perwira pertama. Saya bilang setiap tersangka itu berhak didampingi oleh penasihat hukumnya 1 kali 24 jam. Setiap saat dia berhak minta kehadiran penasihat hukum. Itu sesuai dengan hukum acara pidana. Kemudian tadi penasihat hukum sudah bicara dengan saya dan saya minta membuat surat kepada Dirkrim. Pemeriksaan kesehatan tidak perlu dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, cukup didatangkan dokter dari bidang dokter kesehatan di Polda Metro Jaya. Dan menurut penjelasan anggota yang ada di Direktorat Tahanan dan Barang Bukti, saya tanya biasanya memang kalau pemeriksaan kesehatan itu didatangkan dokter dari bidang dokter kesehatan Polda Metro Jaya. Kenapa ini dipaksakan? Kedua, penyidik tadi memaksakan akan segera membahas, saya tahan. Loh, Anda sebagai seorang penyidik masih aktif. Saya purnawiran Polri, seorang perwira tinggi, mantan Wakapolri. Tolong hormati sedikit. Saya minta tunggu waktu bagaimana keputusan di Reskrim setelah menerima surat dari penasihat hukum. Setelah ini dipaksa-paksa ya, saya merasakan kecewa bahwa ternyata purnawirawan itu memang di kepolisian kemungkinan besar sudah tidak perlu dihormati lagi oleh juniornya sekarang masih dinas aktif. Nah, cerita nggak ada harganya mungkin bahwa perwira pertama yang satu itu adalah penyidiknya Dr. Tiva, tapi yang satu ini adalah yang datang ke Solo mendampingi Jokowi pada saat Restoratif Justice, Egy Sujana dan Damiari Lubis. Penyidik perwira pertama ini yang memaksakan Dr. Tiva dan Roy Suryo diperiksa di Rumah Sakit Kramat Jati Polri. Ini memang sudah tidak independen, sudah bertindak memihak dan tidak menghormati hak asasi manusia seperti itu. Polisi kan diajari diskresi kepolisian. Kamu bisa memutus mana yang sesuai menurut nuranimu. Coba kamu bicara sama nurani. Dijawab, oh kami tidak menggunakan nurani Pak, kami menggunakan keputusan dari pimpinan kami bawa ini segera. Loh, karena saya nggak dianggap, saya juga merasa ya udahlah kalau memang purnawirawan sekarang nggak dianggap ya dengan kepemimpinan Pak Kapolri sekarang ya udah silakan itu laksanakan, itu hak kamu. Iya, kasihan sekali Grozino lu. Kasihan sekali lu. Tidak dianggap lagi sebagai purnawirawan. Sudah tidak punya daya kekuatan apalagi sebagai purnawirawan. Tapi saya tadi sepakat dengan apa kata Ugroseno. Harusnya nggak usah dibawa ke RS Polri Kramat Jati, nggak usah. Cukup di ruang situ aja dia diperiksa. Kan pas di Polda itu kan sehat-sehat aja semuanya kan. Jadi diperiksa aman, langsung masuk tahanan. Nggak perlu lagi dibawa ke RS Kramat Jati. Nah, gara-gara dibawa ke RS Kramat Jati, akhirnya mereka ini dirawat. Kenapa dirawat? Harusnya mereka tidur di dalam ruangan 3x2 atau 2x1. Ruangan tahanan Polda yang banyak nyamuknya itu mungkin. Aduh, udahlah. Keluarin aja nih dari penjara nih. Seret aja ke ruang tahanan. Nggak usah rawat-rawatan. Alasan aja sakit-sakitnya kan. Menurut penilaian penyidik, ini sudah tidak bisa. Karena ada pengacara yang mengatakan, kan kenapa tidak diberikan surat panggilan dan lain sebagainya untuk diserahkan ke JPU. Loh kok kamu jadi ngatur penyidik? Dia bilang dia kan tidak melarikan diri. Kemudian dia kooperatif. Gitu. Tapi dia lupa, dia tutupin satu lagi.
bahwa membuat gaduh masyarakat, membuat pecah belah masyarakat, terus mengangkat porsi daripada ketersangkaannya itu, yaitu pencemaran nama baik. Kenapa? Selalu mengangkat sudah begitu ijazah palsu terus. Sedangkan pokok masalah pencemaran nama baik menyebutkan Pak Jokowi diduga memiliki ijazah palsu. Diangkat terus. Akhirnya karena membuat gaduh masyarakat, sudah membuat persepsi yang berbeda, kemudian pecah belah semua orang, diambillah langkah-langkah pengamanan. Diamankanlah, sebelumnya nggak usah juga mau penyerahan tahap 2 juga udah bisa ditahan kok. Justru kalau dibilang kok tidak manusia, justru penyidiknya sudah manusiawi. Tapi orang yang diberikan manusiawi itu nggak mau memanusiakan orang. Ya sudah, diambil langkah hukum. Jadi ada orang mengatakan begini, kenapa ditangkap? Nggak perlu saya sampaikan ya. Karena hak subjektif dari penyidik itu untuk membawa sewaktu-waktu seseorang yang diduga melakukan perbuatan tindak pidana, tetapi justru pada saat hak subjektif diberikan kepada yang bersangkutan, justru dia tabrak. Itu yang saya katakan tadi. Kan kalau pernyataan kuasa hukum kan selalu untuk meringankan kliennya kan. Tapi kita berbicara tentang hak tidak hukum, dia lupa. Kooperatif, wajib melapor, tapi yang satu lagi dia lupa. Yaitu membuat gaduh masyarakat, mengulangi perbuatannya, dia hilangkan. Dia tidak ngomong ini. Pas saya ikutin. Nah, coba kau ngomong, ya mengulangi perbuatan yang mana? Kata seseorang jenderal lagi, aduh, amit-amit jabang baik. Ya itu yang kau ulang-ulangi jasa palsu itu. Itu mengulangi terus perbuatannya. Seharusnya penyidik saat dia melapor wajib itu dikasih tahu, biar dia melakukan lagi. Emang harus kau tahu, kau jangan bikin gini, kecuali kalau nggak waras orangnya. Nggak waras. Harusnya udah waras dia, itu jangan Iya, kau ulangi, iya. Kau ditersangkakan gara-gara masalah itu, gitu. Masa diajarkan seperti 1 tambah 1 sama dengan 2? Itu kan maunya dia, ngomong saya nak perut aja, saya dengarnya yuk, ngomong muntah saya dengarnya dulu. Bukan apa-apa kok orang hukum, orang ngerti hukum, tapi kok bicara seperti itu. Saya mohon maaf, terpaksa saya ngomong kayak gitu. Masalahnya kan Pak Jokowi ini kan ya bilang iya tapi tidak. Itu kan yang kita dapat seperti sekarang. Jadi katakan, itu kan bernarasi lagi kalau gitu bang, gitu ya. Itulah. Kalau advokatnya hadir kok gitu loh. Ya, masa abang nggak menghargai rekan-rekan sejawat yang mewakili beliau di Pak persidangan? Joko Widodo itu memang seperti itu. Artinya siapa yang dapat menjamin, jaminannya siapa yang dapat menjamin Pak Jokowi hadir di persidangan pidana kali ini di Jakarta adalah Bang Rifai. Kita bisa pegang Bang Rifai. Bukan hanya itu mbak, kalau beliau nggak hadir, maka tuntutan hukumnya akan drop. Baik. Pak Samsir Persidangan silakan. akan berhenti. Ya, Pak Samsir. Persidangan ini nggak bisa lanjut karena sesi pengadu harus didengar keterangannya. Baik. Jadi ini konsekuensi perbedaan pidana dan perdata. Demikian mbak. Baik, Pak Samsir silakan. Seperti saya sampaikan tadi, 30 September 2025 itu dilakukan LP. Kemudian itu yang kita tunggu-tunggu. Karena memang dari tim kita kan juga ada yang tim yang klaster 1 itu. Mereka memang datang waktu itu juga ke tempat Pak Joko Widodo itu untuk meminta. Tapi begitu dilaporkan, ya itu kita yang tunggu-tunggu memang di persidangan saudara Joko Widodo itu supaya hadir di persidangan dalam pembuktian. Tapi ya seperti yang disampaikan tadi, cuman ya masalahnya kan Pak Jokowi ini kan ya bilang iya tapi tidak. Itu kan yang kita dapat seperti sekarang. Jadi katakan Itu kan bernarasi lagi kalau gitu bang, gitu ya. Kalau advokatnya hadir kok gitu loh. Masa abang nggak menghargai rekan-rekan sejawat yang mewakili beliau di persidangan? Pak Joko Widodo itu memang seperti itu. Iya kan. Jadi kan kembali lagi, apa udah subjektif ya, tidak lagi profesional sebagai advokat. Sudah dalam kepentingan tertentu kalau pandangannya begitu. Menurut saya kan advokat itu mewakili. Kita hargai rekan sejawat yang hadir mewakili Pak Jokowi di sana kan. Ya menurut saya sudah terwakili, jangan dianggap nggak ada Pak Jokowinya gitu loh bang. Oke. Ya itu tadi Pak Rifai. Jadi kita buktikan nanti pada saat proses persidangan, pembuktian nanti, Pak Jokowi itu tidak akan hadir tapi tidak. Iya tapi belum. Nah itu yang kita nggak mau. Kita nanti kuasa hukum apaan ini? Baik, persidangan belum digelar. Persidangan belum Kita digelar. Nanti kita ini sama nggak ada kajian. gunanya. Kita lihat aja nanti udah faktanya. dicatat semua, udah dilihat oleh semua masyarakat semua kalau beliau itu akan hadir di persidangan. Yang itu yang akan kita tunggu dan kita tunggu. Iya. Jangan nggak usah nyinyir kau kuasa hukum kok nyinyir. Kok ada kuasa hukum nyinyir begitu? Kuasa hukum apa itu? Hah? Kuasa hukum apa? Kuasa hukum orang ini nih, hah? Aduh, pura-pura sakit lagi kau. Kesel banget lihat muka orang ini ya kan. Sudah, tapi belum katanya.
Tunggu kau kalau Pak Jokowi ke pengadilan, ke persidangan selesai kau. Main cret kau kalau Pak Jokowi datang. Diperlihatkan semua ijazahnya kan masuk bui 12 tahun kau, 12 tahun. Lihat tunggu kau, klien kau nanti nangis, sujud syukur lagi, sujud di kaki Pak Jokowi, sujud. Banyak kali cakap orang ini ya kan, kuasa hukum kayak gitu cara ngomongnya. Apaan itu? Dan kedua, apakah benar klaim dari Bu Tifa yang tidak ada kaitannya dengan digital forensik dalam keilmuan maupun pendidikannya, apakah benar ketidakcocokan wajah Pak Jokowi di foto di ijazah dengan yang waktu presiden itu 92, sekian persen? Itu menjadi fondasi ilmiah. Di mana fondasi ilmiahnya kalau ternyata ketika di sidang CLS ternyata dinyatakan itu berdasarkan chatbot gitu loh, AI yang sudah ada gitu loh, tidak bisa dinumerisasi, dijelaskan proses input, proses maupun proses outputnya gitu loh. Itu kan akan dikuliti juga. Oleh karena itu sebenarnya saya sudah sering secara eksplisit maupun implisit mau menyadarkan, ayo kalau memang kita peneliti maka ada proses pembelajaran, jangan vonis langsung. Makanya di depan pada saat konvers kemarin di 17 Juni pada saat saya datang ke rumah Pak Jokowi, saya selalu nyatakan Pak Jokowi maupun keluarga besarnya adalah keluarga yang sangat langka. Kenapa langka? Karena open heartness. Kenapa? Keterbukaan hatinya, memaafkan bahkan orang seperti saya. Orang seperti saya pun yang dengan menjengkelkan, yang dengan sadar kok rupanya sadis gitu ya, bisa dimaafkan. Kalian juga loh, bisa loh. Jadi kalau ilusi-ilusi tentang duit 50 miliar, ya kalian bawa aja uang itu. Berarti otak kalian itu tentang duit. 50 miliar. Kalau menuduh kami bahwa kami menerima duit, apalagi tawaran 50 miliar, saya aja di sini tinggal di kos-kosan. Seharusnya saya sudah tinggal di apartemen mewah. Gitu loh. Harus langsung pindah lah Bang. Gitu loh. Jadi kalau kalian masih berilusi ada duit 50 miliar, berarti otak kalian tentang duit, bukan tentang pencarian kebenaran. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan ya memang sih kuasa hukum Roy Suryo CS ini menjengkelkan teman-teman ya. Memang semenjengkelkan itu karena yang mereka kedepankan hanyalah kebencian terhadap Pak Jokowi, hanyalah nyinyiran kepada Pak Jokowi. Karena mereka sudah terkontaminasi dengan otak-otak kotor dari klien-kliennya yang selalu mengulang-ulang perkataannya, yang selalu mengulang-ulang perbuatannya. Sama dengan mantan-mantan jenderal yang sekarang ada di samping mereka. Jadi udah terkontaminasi, yang dasarnya mereka benci terhadap Pak Jokowi, kemudian bertemu satu kolam, kumpul semuanya, nyinyir hampir setiap hari. Ya udah, di otak mereka itu tertanam kebencian akut malah sekarang udah. Karena pikirannya itu udah nggak banget lah teman-teman. Udah nggak jelas orang-orang ini. Karena kita lihat sendiri tadi, mantan-mantan jenderal yang benci dengan Pak Jokowi kayak Ungkur Seno ya kan, memang punya jejak rekam yang bisa kita lihat lah di internet seperti apa kritikan-kritikan dia terhadap Pak Jokowi, bagaimana nyinyiran dia kepada Pak Jokowi waktu Pak Jokowi masih menjabat sebagai presiden, karena mungkin ya jabatannya waktu Wakapolri hanya sebentar, hanya 6 bulan, hanya setahun, kemudian diganti ya kan. Ya itulah fakta yang harus kita terima. Dan kuasa hukum Roy Suryo mengatakan kami akan perang. Enggak si Gopur, enggak si Kosinudin ngomong katanya mulai perang. Tapi enggak usah kau ngomong-ngomong perang, enggak usah kau teriak-teriak mulai perang, enggak usah malu-maluin. Karena klien-klien kau itu si Roy sama Tifa takut masuk persidangan. Itu yang harus kau tahu. Sekarang tugas kau ya, pastikan aja klien kau ini berani masuk ke pengadilan, berani menghadapi persidangan. Menghadapi Buya aja gak berani mereka, pura-pura sakit, pura-pura GERD, ya kan? Pura-pura ini, pura-pura itu pakai kursi roda. Apaan sih? Lebay banget, lebay. Nggak usah banyak cakap kalian. Jadi nggak usah lah banyak omong, besar mulut, nggak usah. Hadapi aja persidangan seperti kata Prof. Jimli. Ayo segera persidangan, biar semuanya terang, biar semuanya jelas, ya kan? Kalau semuanya terang di pengadilan, ya udah, kita udah tahu siapa yang bohong, siapa yang cuma nyinyir, siapa yang punya omon-omon selama ini, siapa hanya congor yang tidak tertib selama ini, siapa yang melakukan penelitian yang nggak jelas selama ini, kan bisa terkuak di pengadilan. Ya walaupun orang-orang ini tidak akan pernah
tidak akan pernah mau menerima putusan pengadilan kalau itu tidak membenarkan mereka, kalau tidak memenangkan mereka. Jadi selama mereka kalah, entah itu di pengadilan, di polisi, di lembaga manapun itu, pasti mereka tidak akan menerimanya, teman-teman. Pasti mereka akan protes, akan ngamuk, mengatakan pengadilan disetir Jokowi, penyidik memihak Jokowi, Polda memihak Jokowi, sampai yang dikatakan Groseno, sampai-sampai dia curhat, oh Purnawirawan gak dianggap lagi. Ya emang, ngapain Purnawirawan intervensi-intervensi? Jangan dong, Anda Purnawirawan, kasih masukan-masukan aja, jangan maksa-maksa ya kan. Aduh, udahlah teman-teman, mungkin cukup sekian video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.